Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah profesi keguruan, yaitu video pemaparan materi, kurikulum, dan sistem pendidikan vokasi. Sebelum kami memaparkan materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Surti, NIM 1928041037, sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan anggota kelompok saya yaitu Saudara Andi Kurniawan, NIM 1928041039, sebagai pemateri kedua. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata kurir dan kurere. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Asmaryani 2014, mengatakan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu: 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu membuat kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan dari lingkungan. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas yaitu kurikulum harus mempunyai kemudahan dalam melakukan penyesuaian dengan keadaan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan tanpa terputus-putus. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi yaitu kurikulum hendaknya dalam pengembangan tidak membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yaitu kurikulum harus mempunyai kemampuan dalam hal memenuhi tujuan dari apa yang telah direncanakan. C. Sistem pendidikan vokasi. Pendidikan vokasional umumnya diartikan sebagai bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap suatu bidang atau suatu profesi tertentu. Saya atas nama Andi Kurniawan akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Surti, yaitu sistem pendidikan vokasi. Nah, di sini menurut Pavlova 2019, dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan dengan adanya perubahan teknologi yang sangat cepat di masa mendatang, maka orientasi pendidikan vokasi diarahkan menjadi pendidikan bekerja atau work education atau pendidikan teknologi atau teknologi education. Nah, selanjutnya Pavlova juga mengemukakan bahwasannya program pendidikan dengan 3 komponen yang saling terkait, yang dimana yang pertama adalah pembelajaran untuk bekerja atau learning for work, yang kedua adalah pembelajaran tentang bekerja atau learning about work, dan yang ketiga adalah pemahaman sifat dasar bekerja atau understanding the nature of work. Nah, secara tradisional, menurut Pavlova, pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Nah, pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum. Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal ini berarti pendidikan vokasi akan selalu mengalami pergeseran paradigma seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah,
Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan vokasional adalah yang pertama adalah meningkatkan jumlah peserta pelatihan yang berasal dari pendidikan tingkat menengah tinggi. Nah, yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang diperlukan untuk praktek profesi. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi tingkat pendidikan peserta agar menjadi individu profesional yang kompetitif di masa mendatang. Nah, yang berikutnya adalah prinsip dasar pendidikan vokasi. Nah, prinsip dasar pendidikan vokasi yaitu menurut Miller 1985 yang menyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasar pada kebutuhan pasar atau industri dan dunia kerja. Inovasi adalah bagian dari vokasi, serta pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang berkompeten. Nah, hal ini secara umum pendidikan vokasi memiliki komposisi kurikulum yaitu 60-70% praktek dan 30-40% teori. Praktek biasanya dilakukan pada laboratorium atau langsung pada tempat kerja atau terapan. Nah, menurut Wagner 2008 akan terjadi 3 transformasi mendasar yang memerlukan perhatian, yaitu yang pertama adalah evolusi yang cepat dalam era ekonomi kreatif yang sangat berpengaruh terhadap dunia kerja. Nah, yang kedua adalah terjadinya perubahan yang mendadak terhadap ketersediaan informasi yang terbatas menjadi informasi yang kontinu dan melimpah. Dan yang terakhir adalah terjadinya kenaikan dampak penggunaan media dan teknologi terhadap anak muda, terutama peserta didik. Pendapat yang senada dinyatakan juga oleh Power. Nah, guru pendidikan vokasi menurut Bevan 2009 harus kompeten dalam merancang pembelajaran yang syarat dengan pemberian pengalaman kepada peserta didik melalui penuasaan kaidah-kaidah pedagogik dan kurikulum pendidikan kejuruan. Nah, agar sukses dalam menjalani profesi, guru pendidikan vokasi diperlukan pemahaman karakteristik pendidikan kejuruan, yaitu yang pertama, mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Nah, ini sangat artinya bagaimana seorang guru mampu mempersiapkan peserta didik untuk dapat berlaga, dapat masuk ke dalam dunia kerja, berkompetisi dalam dunia kerja. Nah, yang berikut adalah didasari kebutuhan dunia kerja atau demand market driven, yaitu bagaimana kebutuhan terhadap dunia kerja terhadap lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penuasaan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya di sini apa yang didapatkan peserta didik di sekolah tentunya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja agar nantinya peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi keahlian pada dunia kerja tersebut. Dan berikut adalah kesuksesan siswa pada hands-on atau performa dunia kerja. Dan berikut adalah hubungan erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan vokasi. Artinya bagaimana antara pendidikan dengan dunia kerja harus saling bersinergi agar nantinya setiap lulusan dari pendidikan vokasi mampu terjun langsung ke dalam dunia kerja dan dapat mengaplikasikan setiap apa yang menjadi keahlian yang dia dapatkan pada pendidikan sekolah seperti itu. Nah, yang berikut adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Artinya bagaimana seorang peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, berikut adalah learning by doing atau hands-on experience. Yang berikut adalah membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek. Nah, ini salah satu kunci penting pada pendidikan vokasi adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktek. Hal ini juga akan menunjang bagaimana kompetensi siswa terhadap apa yang menjadi keahlian yang ia pilih seperti itu. Nah, yang berikut adalah memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum. Nah, artinya bahwasanya pendidikan vokasi sendiri merupakan pendidikan yang langsung pada bagaimana meningkatkan kompetensi siswa. Nah, artinya di sini tentunya banyak biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah untuk bagaimana peserta didik yang berada di pendidikan vokasi dapat mengeluarkan inovasi-inovasi baru seperti itu.
Nah, yang berikutnya adalah kurikulum pendidikan vokasi. Nah, salah satu strategi untuk mencapai pendidikan nasional adalah untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri terus menghasilkan lulusan dengan daya saing tertinggi. Nah, maka perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut salah satu variabel penting untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah adalah kualitas kurikulum. Nah, kurikulum bersifat dinamik, artinya kurikulum selalu mengalami perubahan kemajuan karena teknologi, masyarakat, dan kebutuhan industri. Artinya di sini kurikulum sendiri itu selalu mengalami perubahan sendiri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dari industri sendiri maupun masyarakat. Nah, agar pengembangan kurikulum menjadi efektif dan sekolah berhasil dalam penyiapan siswa yang siap kerja, maka guru dan industri harus dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, artinya bagaimana di sini dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan vokasi penting adanya untuk melibatkan industri dan guru. Artinya, industri di sini dapat mengungkapkan apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan dalam hal bekerja, kebutuhan sehingga lulusan-lulusan ini mampu dipersiapkan agar nantinya peserta didik yang sudah lulus dapat terjun langsung ke dunia kerja dan apa yang menjadi kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga di sini dalam proses pengembangan kurikulum penting adanya untuk melibatkan industri. Nah, pengembangan kurikulum di Indonesia perlu partisipasi dari industri untuk menyelaraskan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Nah, yang berikut adalah guru di sekolah saat ini tidak lagi sebagai penyampai materi. Guru bertindak lebih sebagai panduan, penasihat, motivator, fasilitator jika di lab atau lokakarya. Kolaborasi guru dengan asisten laboratorium dan evaluator. Artinya, di sini guru bukan lagi sebagai hal yang menyampaikan materi, namun guru di sini sebagai motivator, penasehat, dan fasilitator sebagai peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya pada pendidikan vokasi. Nah, kegiatan belajar di sekolah menengah kejuruan lebih banyak belajar praktek. Nah, berikut adalah belajar praktek dapat terlaksana dengan optimal melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat. Nah, pengembangan model pembelajaran harus bisa memfasilitasi siswa untuk menguasai pengajaran bahan dan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang implementasi materi pengajaran sendiri. Nah, kurikulum pada sekolah kejuruan akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya di sini bahwasannya kurikulum itu akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Dan nantinya mungkin akan terus mengalami perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, ada 4 hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama adalah desain kurikulum harus mengacu pada disiplin ilmu. Artinya, di sini kurikulum yang disusun harus mengacu pada disiplin ilmu. Apa yang menjadi jurusan-jurusan yang perlu sesuai dengan kurikulum yang disusun. Yang kedua adalah desain kurikulum harus berorientasi pada masyarakat. Yang berikut adalah desain kurikulum harus berorientasi pada siswa. Dan yang terakhir adalah desain kurikulum harus berorientasi pada teknologi yang ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya serahkan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang kurikulum dan pendidikan vokasi. Semoga isi video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.